Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7 SMP Bahrul Ulum yang saya cintai? Jadi pada pertemuan kali ini Bu Lala akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 5 kingdom. Di antaranya ada kingdom Monera, Protista, kemudian fungi atau fungi bacanya, kemudian ada plante dan animalia. Apa sih itu, Bu? Jadi akan Bu Lala jelaskan melalui slide PPT berikut ya. Kalian simak baik-baik dan jangan lupa dicatat. Terima kasih. Baik anak-anak, saat ini kita memasuki materi klasifikasi makhluk hidup yang terakhir. Jadi yang dibahas di sini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Apa saja sih, Bu, sistem klasifikasi 5 kingdom itu? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kingdom Monera adalah kingdom yang paling purba atau yang paling lama. Isinya adalah golongan bakteri dan virus. Kemudian kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Di situ ada alga, protozoa, dan protista mirip jamur. Kemudian yang ketiga ada kingdom fungi, itu adalah kelompok jamur. Kemudian yang keempat adalah kingdom plante atau kingdom yang berisi golongan tumbuhan. Kemudian yang kelima adalah kingdom hewan atau kingdom animalia. Di situ jelas tentu saja isinya adalah golongan hewan-hewan. Kita membahas kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera ini berisi sebagian besar adalah bakteri dan virus. Ciri-cirinya yang pertama adalah tersusun atas satu sel atau uniseluler. Kemudian tipe selnya itu prokariotik. Prokariotik adalah selnya ini tanpa membran inti. Kemudian bentuk sel bervariasi. Bervariasi itu kita bisa lihat di gambar ini. Jadi ada yang diplococcus, artinya dia kokus itu artinya bulat-bulat. Terus ada yang seperti tabung. Seperti ini ya, kalian bisa lihat. Ada yang basil. Basil ini tabung. Kemudian dia memiliki dinding peptidoglikan. Jadi dinding selnya itu terbuat dari peptidoglikan. Namun ada juga yang tidak punya dinding. Kemudian dia tidak memiliki organel bermembran. Jadi selnya ini organelnya tidak memiliki membran. Setelah Monera, kita lanjut ke kingdom Protista. Jadi pada kingdom Protista ini ada 3 jenis. Yang pertama ada Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan itu contohnya itu adalah alga atau rumput laut. Yang biasa kalian makan, sushi, itu ada norinya kan? Lah, nori itu adalah golongan dari Protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Kemudian yang kedua adalah Protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Jadi apa bedanya dengan tumbuhan? Jadi kalau Protista mirip hewan ini memiliki alat gerak. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi dia tuh seperti punya alat gerak pada gambar ini. Itu ciri dari Protista mirip hewan. Kalau Protista mirip tumbuhan, dia memiliki klorofil, jadi bisa berfotosintesis. Dan yang terakhir adalah Protista mirip jamur atau bisa disebut sebagai jamur lendir. Menginjak ke kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau jamur. Jadi ciri-ciri dari fungi adalah yang pertama adalah eukariot. Eukariot adalah selnya sudah memiliki membran. Jadi kalau prokariot pada bakteri itu tidak memiliki membran inti, sedangkan kalau jamur ini sudah memiliki membran inti, makanya disebut sebagai eukariot. Kemudian selnya ini multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Multiseluler itu artinya selnya berjumlah banyak.
Kemudian yang ketiga bersifat heterotrof. Heterotrof artinya tumbuhan ini tidak dapat mendapatkan makanannya sendiri. Jadi dia harus ambil dari makhluk lain, seperti itu. Kemudian tidak berklorofil. Nah, dia tidak berklorofil sehingga dia tidak dapat fotosintesis dan menghasilkan makanan sendiri. Kemudian tubuhnya berupa hifa. Hifa ini adalah serabut-serabut seperti benang, dan ini ada di seluruh tubuh jamur. Kalian bisa lihat ya, ini di gambar ini ada struktur namanya hifa. Ada tutup jamur itu sebagai bakal buahnya, kemudian lamela, inti sel, septa, cincin, dan miselium. Miselium itu seperti akarnya. Hidup jamur ini kebanyakan ada di tempat yang lembab. Semakin berwarna jamur itu, maka jamur itu akan semakin beracun. Coba kalian lihat di makanan kalian pasti pernah kan mengkonsumsi jamur. Coba kalian ingat-ingat, jamur yang bisa dimakan itu kebanyakan warnanya putih atau hitam. Jadi warna-warna yang netral. Sedangkan kalau jamur-jamur yang berwarna seperti pada gambar ini, nah ini kan banyak, ada yang jamur warna merah, kuning, nah itu. Jadi semakin dia berwarna maka semakin beracun. Juga jamur yang tumbuh langsung dari tanah itu juga beracun. Oke, sekarang lanjut ke kingdom plante atau tumbuh-tumbuhan. Jadi pada tumbuh-tumbuhan ini ada empat golongan. Jadi yang pertama ada lumut atau bryophyta, yang kedua ada paku-pakuan atau pteridophyta, yang ketiga ada gymnosperm, dan yang keempat ada angiosperm. Jadi kalau bryophyta ini adalah lumut, kalau pteridophyta itu paku-pakuan. Kalian bisa lihat di gambar ini ya, ciri-cirinya dia memiliki daun yang menggulung. Kemudian kalau gymnosperm itu dia bisa kita lihat di tumbuhan pinus, cemara, pakis haji, seperti itu. Kalau angiosperm kalian bisa lihat pada tumbuhan yang berbunga, jadi ada di sekitar kita. Lanjut ke kingdom yang terakhir, yaitu kingdom animalia. Jadi kingdom animalia ini tentu saja isinya adalah hewan-hewan. Jadi animal atau hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelas invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Kalian bisa lihat di gambar ini ya, contohnya ada apa aja coba? Ada kerang, ada cacing, ada bintang laut, kalajengking, kepiting, seperti itu namanya invertebrata atau avertebrata, sama saja. Kemudian kelas yang kedua adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Jadi kalau hewan bertulang belakang ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Jadi itu tadi kelima kingdom. Baik anak-anak, jadi materi klasifikasi makhluk hidup dari pertemuan pertama sekarang sudah usai. Jadi kalian siap-siap untuk ulangan harian pada minggu depan ya. Siapkan catatannya, dilengkapi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.